Beberapa minggu yang lalu saya baru pasang knalpot yang cukup fenomenal di X-Max saya. Dari situ teman-teman banyak yang nanya buat NMAX dan lain-lain. Kali ini saya udah terpasang di NMAX. Kita lihat apa yang kita peroleh saat kita memperoleh si knalpotnya. Lalu masangnya seperti apa, dan lalu kita tes langsung luar kotaan biar tahu dampaknya ke motor seperti apa. Teman-teman, ini di hadapan saya ini udah kita bisa lihat kit untuk GP3 NMAX. Kebetulan NMAX yang saya pakai ini adalah NMAX 200cc. Jadi kalau teman-teman kemarin-kemarin banyak nanya speknya untuk apa, seperti apa, untuk misalnya 150cc, 185, teman-teman bisa juga konsultasi saya melalui Instagram saya, yaitu @deviantawahyu. Bisa DM dan pesan juga. Kalau mau langsung pesan via saya, nanti saya bantu untuk konsultasi. Kita lihat langsung ke produknya, di mana ini berbeda dengan X-Max yang seperti minggu lalu. Satu, karena peruntukan itu adalah berbeda. Selain dari itu adalah secara bentuk ini lebih kecil. Lebih kecilnya kalau kita lihat dari mufflernya lebih kecil karena memang motornya pun lebih kecil ya. Cuman kalau bisa dilihat juga ini tetap nanti ada laser engraving di sini untuk misalnya nanti teman-teman kalau mau pesan atas nama teman-teman, atau misalnya motornya punya nama bisa dikasih nama di sini. Ini tetap limited series yaitu GP3 yang low noise. Jadi nggak berisik tapi secara tenaga dia naik. Selain dari itu, perbedaan berikutnya adalah kalau misalnya teman-teman lihat yang kemarin pasti beda, itu adalah di mana di pipanya itu ini sekarang terpisah menjadi dua bagian. Jadi dua bagian seperti ini. Nanti ini dipasang menggunakan 3 buah per, yaitu pernya 1 di depan, 2 di bagian belakang. Lalu untuk ornamen di bawah karena dudukan cuma 1, kita ada dudukan di sini tulisannya NMAX 155. Secara dasar materialnya sama, dan ini bukan tipe free flow ya untuk diingat oleh teman-teman, karena yang free flow itu adalah yang untuk race only. Ini lebih arahannya untuk ke daily use. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ke dalam sini, ini tetap sama kayak semua GP3, yaitu saat kita lihat ke dalam itu mentok alias nggak free flow. Jadi bukan hanya detail dari grafirannya, cuman kalau kita bisa lihat dari las-lasannya ini sangat rapih. Acungkan jempol untuk produknya. Saya udah pakai kemarin-kemarin, sekarang kita lihat di NMAX seperti apa. Satu, tata cara pemasangannya ada perbedaan karena ini ada 3 piece. Selain dari itu, performanya seperti apa, rasanya seperti apa pas kita naikin di atas motornya. Gan, ini ada tips nggak pas pemasangan, apa sih harus diperhatiin? Ada. Apa tuh? Yang harus diperhatiin pertama itu di bagian sambungan. Di bagian sambungan ini kita menggunakan sealer. Sealer apa aja tuh? Bebas? Sealer yang khusus gasket, yang tahan panas atau. Oh, ini yang dipakai Permatex Blue ya? Ya. Oh, Keluar biru-birunya tuh kelihatan. Iya. Nah, baut yang bagian atas ini. Di mana yang atas ini? Ya. Bagian yang di muffler ini. Usahakan teman-teman kalau mau pasang baut ini menggunakan Loctite. Oke, biar kena getaran juga nggak longgar. Oke. Ke pemasangan per. Ya, kenapa gitu? Per ini agak keras kan? Ya. Gunakan tali untuk menarik pernya. Oh, gitu doang, nggak ada lagi yang lain? Segitu aja sih. Oke. Cukup simpel untuk pemasangan knalpot yang satu ini. Oke. Makasih kan? Oke, sip. Ini sekarang lagi di Indomaret dekat Sinanglaya ya. Ya. Nah, ini kita mau ketemu ada rombongan dari Cianjur. Nah, tuh datang tuh. Tuh orangnya tuh. Mantap. Yang lain di mana? Di Borma. Oh, masih di Borma. Di Borma. Oke. Jadi di rombongan tuh ada Vespa. Vespa apa sih? Vespa Super ya? Vespa Super. Vespa Super ya tahun 70. Oh, oke. Ini seriusan mau pakai ini ke Bali? Serius, Pak. Wih, mantap. Ya kakek jadi cobain belum pernah ke Bali. Oh, gitu. Vespa dari kakek. Kakek ke bapak. Benar. Keren. Ini ceritanya mereka rombongan tuh mau pergi ke Bali dari Cianjur. Ada Vespanya, campur-campur lah, ada X-Max-nya yang ini juga nih pakai knalpot WRX juga. Selain dari itu, kita lagi mau cobain knalpot WRX di NMAX 200 ini ke Cirebon PP lah kita cobain. Jadi biar kita tahu bukan hanya dalam kotanya aja, karena dalam kotanya gitu-gitu aja rasanya, luar kotanya seperti apa. Semua udah ngumpul? Mari kita jalan. Jalan langsung ke Cirebon bareng-bareng sama Raski dan teman-temannya yang memang lagi perjalanan ke Bali. Kita PP ya. PP Pulang pergi dari Bandung Cirebon. Nah, karena kenapa bukan saya yang bawa motornya? Karena pada dasarnya
Gagan nih kemarin tuh waktu kalau teman-teman lihat minggu lalu ya, itu kita pergi ke Semarang ya. Ya, Semarang. Jadi dia paling paham tenaganya nih motor seperti apa. Jadi kalau boleh cerita perbandingan nih dari waktu kemarin kita ke Semarang sama kalau sekarang kita PP ke Cirebon, apa kabar nih? Gara-gara knalpot ini apa kabar nih motor nih? Jauh, Om. Jauh tuh jauh lebih lambat. Jauh lebih kencang. Oh gitu. Semenjak pakai knalpot ini, dari bawahnya lebih neken, atasnya ngisi terus, Om. Kita sekarang udah nyampe di Haji Ateng, ya, jarak ya nggak terlalu jauh dari kota Bandung. Ini rombongan lagi istirahat karena mereka udah cukup jauh. Mereka dari Cianjur, ya udah berarti ada 100 kiloan ya belum ya? Ya 80 kilo, ya 80 kiloan lah kurang lebih nyampe ke sini. Jadi waktunya mereka istirahat, cari isi perut dikit, tahu Sumedang. Bukan tahu bulat, bukan, kotak. Gimana? Knalpot gimana tadi? Enak, Om. Enaknya gimana? Pas habis tikungan, kan tutup gas tuh. Ini pas dibuka, dar. Nambah lagi, Om. Oh, bukan dari pecah balonku, bukan? Enggak. Oh. Bener apa yang Gagan bilang? Perjalanan pulang tuh kita cuma berdua ya. Karena yang lain untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bali, kita berpisah di Cirebon. Alhamdulillah kita sudah sampai di Cirebon. Sepertinya kita balik lagi. Teman-teman yang lain udah pada nyampe. Nih Razki mau lanjut ke Bali besok. Mudah-mudahan selamat di jalan. Langsung jalan ke sana, nggak mau, pengen balik lagi. Abi, permi hasil lah. Aduh, makan dulu atuh, makan dulu. Makan dulu. Santai. Nyampe ke Bali ya? Ya. Pakai Vespanya, jangan mogok di jalan. Yang lain. Makasih banyak. Oke. Aduh, nuhun udah diaping di sini. Abi pamit lah. Dikirain teh mau langsung ke Bali. Masih banyak kerjaan yang lain ya. Kalau nggak nanti teman-teman nggak nonton video kalau ngikut ke Bali, soalnya videonya masih banyak yang harus diedit. Oke? Luar biasa, udah nganterin ke sini, Dekat. 2 thumbs up. Lanjut lagi ke Bandung, kita bahas yang lain. Di ruas Pantura itu malam tuh kebetulan kan kosong. Jadi kita berangkat jam berapa? Jam setengah 11 malam ya kalau salah. Ya, setengah 11 malam. Jam 11 kurang lah dari Cirebon kita gas. Saya di depan X-Max. Tiba-tiba jadi Gagan saya lagi lari 120-an lah ya, kurang lebih lah ya. Lagi 120-an. Tiba-tiba nih Gagan ngapain coba? Ngiseng. Ngiseng. Coba mumpung lurus kan kosong tuh. Tarik makin enteng, makin atas makin enteng. 110, 120, sampai 130 tuh enteng. Ngisi terus. Saya coba kejar sambil saya ketawa-ketawa ngelihat Gagan di depan tuh. Ini motor kok karakternya jauh berbeda saat kita pergi ke Semarang. Saya ketawa-ketawa. Ini motor atasnya kencang banget. Sampai dia bilang, aduh kok X-Max saya kesalip gitu. Padahal di putaran atas biasanya X-Max kan lebih superior ya, lebih kencang gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan gimana ini knalpotnya? Bagus banget. Lebih ngisi, Om. Ngisi ya? Iya, Dari ngisi. bawah. Dari bawah. Jadi knalpot itu flow atau aliran udara itu sebaik mungkin. Jadi kalau teman-teman kemarin ada yang sempat komen mungkin ya di short saya atau di TikTok saya, apa hubungannya di motor 4 tak dengan knalpot yang flow-nya benar itu membantu udara masuk dari intake. Jadi kalau mau saya jelasin sedikit, ini karena memang ada yang bertanya, di motor 4 tak itu ada saatnya di mana klep in dan out itu berbuka secara bersamaan yang disebut dengan overlapping. Nah di situ bila mana flow udara outputnya kita bisa manage sebaik mungkin, itu akan membantu menarik udara lebih mudah untuk masuk ke ruang bakar sehingga menghasilkan tenaga yang lebih baik. Kalau knalpot yang asal pasang yang mungkin nggak pakai perhitungan, kalau memang pas dapat bagus tenaganya. Cuman kalau misalnya nggak diperhitungkan seperti itu. Ini adalah silent mode, tidak berisik. Sekarang waktunya cek sound. Kalau langsam, adem ya suaranya, mirip banget, hampir sama persis ini dengan knalpot bawaan motor. Saat digas, suaranya biasa aja. Nggak berisik kak? Nggak berisik ya? Aman. Aman banget. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik akan produk ini, teman-teman bisa DM saya, nanti saya bantu untuk ini kebetulan kan NMAX-nya NMAX 200cc, tersedia juga buat yang 185, tersedia juga untuk yang 150cc atau motor-motor lainnya seperti yang X-Max saya, terus FU dan lain-lain. Ini adalah GP3 seperti yang saya bilang tadi, di mana ini adalah yang silent mode, bukan yang bagian free flow, bukan yang untuk road race, ini untuk harian. Nanti langsung aja cek di DM saya.
di Devianta Wahyu. Kalau misalnya balasnya agak lambat, mohon maaf, numpuk banget yang nanya ke saya. Saya coba balas satu persatu, cuman di situ. Ini teman-teman kalau misalnya pengen tahu spek lebih lanjut motor saya ini dari ujung ke ujung, Bore up ya, hmm, stroke-nya iya, ya, sama kiriannya juga. kiriannya juga pelengkap. Oh, rasio juga Om. Oh ya, rasio ini saya pakai yang paling berat yang saya temuin. Karena kalau dikasih yang enteng itu motornya terlampau galak. Jadi bikin lebih berat biar kita dapat atasan. Karena tujuannya ini motor memang dipakai untuk jarak-jarak jauh. Biar motornya nggak terlalu jerit, tapi atasnya dapat. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen saya bedah lebih lanjut dari ujung ke ujung, dari mulai pengereman sampai ke engine-nya, sampai ke kiriannya, kasih tahu di bawah di kolom komentar. Dan suspensi juga bantu. Pokoknya dari ujung ke ujung, mau suspensi, mesin, CVT, kita bedah kalau memang teman-teman ingin tahu. Knalpot ini kan dari stainless steel nih. Kadang-kala memang ada noda-noda kotor yang suka ngejengkelin, susah dibersihin. Kalau rekomendasinya itu adalah dibersihkan dengan hanya menggunakan air. Kalau misalnya ada yang noda yang bandel, ini teman-teman cukup ngebersihinnya menggunakan thinner. Nah, thinner ini thinner apa aja yang bisa teman-teman cari di toko besi juga, itu cukup di lap dengan menggunakan lap atau tisu. Nanti knalpotnya yang asalnya kotor ini bisa bersih kembali, celing kayak baru. Dan sebuah catatan lagi bahwa WRX ini knalpotnya itu bergaransi, garansinya 2 tahun, yaitu misalnya kalau misalnya ada lasan yang patah di tabung atau dimanapun dengan catatan tidak dimodifikasi, dan juga mereka bantu untuk servis ya mau glass woolnya ataupun secara estetik mau dipoles mau gimana, teman-teman bisa kirim balik ke WRX untuk diservis selama 2 tahun dengan harganya yang sejuta lebih dikit, masuk akal banget. Buat teman-teman yang selama ini udah nongkrongin channel saya, kalian semua luar biasa. Dan bagi teman-teman yang baru saja nongkrongin channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di atas ini ting 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 dipencet agar teman-teman ternotifikasi bila mana ada konten-konten menarik lainnya. Sampai sini dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.